Oke, kalau sudah sama Pak Hendri, kami bacakan untuk sesi pemaparan materi kurang lebih 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit dan dilanjutkan dengan sesi penyerahan sertifikat secara simbolis dan foto bersama. Untuk pemateri yang ketiga, Profesor Dr. Hendri, Magister Komputer, disilahkan. Baik, terima kasih. Pertama, saya Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saya ingin menyapa rekan saya Pak Ketua Pak Hari. Apa kabar Pak Hari? Mudah-mudahan sehat walafiat. Eh, Mas Moderator, apakah suara saya cukup bisa didengar dengan jelas? Bapak, sudah jelas suaranya. Baik. Kemudian yang kedua, tadi pembicara pertama, kedua itu adalah guru-guru saya ya, profesor-profesor saya. Yang pertama misalnya Prof. Suyanto, itu ketika saya selesaikan program doktoral saya ilmu komputer di UGM, saya banyak belajar dengan beliau, termasuk tentang bagaimana yang tadi beliau sampaikan di spill juga oleh Prof. Ono, bagaimana bisa katakanlah dalam hal ini ya mungkin udah bahasa yang lainnya adalah branding atau menjual diri tapi tentu dalam hal yang bagus. Kemudian Prof. Ono tadi sudah sampaikan juga banyak hal mengenai IT security. Kita ketahui bahwa beliau ini sekali lagi saya sebut adalah guru-guru bagi saya begitu kan. Sejak saya S1 ini sebagai peserta saya spill bahwa Prof. Ono itu sudah berbincang tentang IT security begitu. Tadi juga beliau sampaikan saat ini IT security juga sudah harus didekati dengan prinsip dan cara kerja artificial intelligence. Jadi seperti yang panitia sampaikan, terima kasih kepada Pak Hari, Ketua STIMIK Kom Surakarta, kemudian teman-teman yang menggagas dan melaksanakan seminar nasional ini. Saya kedua kali memang diminta untuk berpartisipasi dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa paling tidak apa katakanlah menjadi booster, menjadi penguat bagaimana yang tadi Prof. Ono sampaikan agar negara kita khususnya generasi muda itu betul-betul siap untuk memasuki katakanlah sekarang itu saya sebut dengan judul saya ini yaitu Artificial Intelligence and Society 5.0. Itu artinya bagaimana tatanan kehidupan sosial itu dia sudah selangkah lebih maju dibanding dengan beberapa terminologi yang kita dengar beberapa tahun yang lalu yaitu industri 4.0. Nah, sesuai dengan temanya juga, itu kecerdasan buatan dan keamanan siber. Tadi keamanan cyber, kemudian ekonomi kreatif, itu sudah dibahas dengan sangat bagus ya, kemudian sangat katakanlah mencerahkan dan bermanfaat bagi kita semua oleh Prof. Suryanto dan Prof. Ono. Sekarang saya akan bincang sedikit mengenai bagaimana sebenarnya artificial intelligence dan tata sosial 5.0 itu, tapi hubungannya dengan aktivitas kita. Kemudian dengan pelayanan-pelayanan baik pemerintah, kemudian institusi, swasta, bahkan UMKM, bahkan pelayanan rumah tangga pun itu apakah ada pengaruhnya kepada perkembangan-perkembangan supaya pelayanan itu lebih baik begitu ya, lebih murah. Kemudian ya tentu prinsip dari Society 5.0 itu saya juga ingin sampaikan dan secara ekonomi bagaimana. Sekali lagi saya terima kasih kepada panitia yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Oke, look. Ini kita bisa lihat yang tadi Prof. Ono sampaikan misalnya kalau di bidang IT security, bahkan di bidang juga ekonomi kreatif, film-film tadi, itu sudah sangat banyak didekati dengan cara dan prinsip artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Secara prinsip sebenarnya itu kita ingin sampaikan bahwa bagaimana cara manusia itu menangkap data, kemudian memprosesnya di otak manusia itu sendiri. Tentu dalam hal ini menangkap data kita dengan kalau manusia ya ada panca indera itu. Tapi kalau misalnya dengan computer science ya datanya baik sekali masuk, termasuk dari ahlinya Prof. Ono itu misalnya Internet of Things. Kemudian kalau misalnya ahlinya Prof. Soyanto bagaimana film-film itu juga merupakan data. Tapi mari kita lihat bagaimana sekarang ini saya resumekan, nanti materi saya sampaikan kepada panitia.
artificial intelligence itu mulai sangat berkembang sebenarnya atau sangat menjadi booming gitu kan. What's going on gitu ya. Apa yang terjadi dengan saat ini? Itu sebenarnya tahun 2023 kemarin ketika ada sebenarnya yang sangat membuat orang, "Oh, ada apa ini?" Yaitu OpenAI. Tapi sebenarnya sudah lama, mulai neural network itu ya tahun 50, tahun 70 itu sudah banyak bagaimana dikembangkan. Bagaimana misalnya sistem untuk melakukan kontrol-kontrol terhadap berbagai sistem, agent-agent dikembangkan. Itu sebenarnya adalah neural network. Sekarang itu tetap digunakan sebagai basisnya. Kemudian machine learning. Itu mirip dengan manusia sebenarnya. Pada prinsipnya kalau manusia itu semakin berumur, dia semakin secara filosofi banyak mendapatkan informasi dan data. Baik yang dia alami sendiri ataupun dia dengar dari pihak-pihak lain, kemudian itu tentu mengendap di dalam hal ini apa yang menjadi basis data manusia yaitu otaknya begitu kan. Sehingga ada terminologi menyatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Sebenarnya pengalaman itu ya adalah data-data dan informasi yang ada di otak manusia. Apa yang terjadi dengan artificial intelligence itu masuk ke database yang tadi Prof. Uno sampaikan. Jadi database itu akan masuk semua, tapi ya sekarang itu ya database itu sudah berbagai ya puluhan juta terabyte, petabyte dan seterusnya, hexabyte dan seterusnya. Sehingga itu bisa dianalisis dengan baik. Nah, saat ini cara pendekatannya itu ini sebenarnya bukan ilmu yang baru, yaitu deep learning. Itu berarti intinya bagaimana inti dari belajar itu sendiri. Jadi misalnya kita pahami misalnya kalau mahasiswa itu intinya apa sih sebenarnya begitu kan? Kalau datanya apakah kita bisa sebut inti dari data manusia, mahasiswa itu adalah NIM. Ketika NIM kita ketahui maka dengan ilmunya Prof. Ono tahu semua itu. Eh, Bagaimana riwayat dia kuliah dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita lihat misalnya artificial intelligence saat ini yang cukup ya bisa jadi seperti yang tadi Prof. Nur sampaikan bahwa kebutuhan terhadap orang yang menguasai artificial intelligence itu sangat-sangat besar saat ini. Mengapa demikian? Data menunjukkan statistiknya dengan adanya artificial intelligence, dengan adanya internet of things, dengan adanya misalnya big data, termasuk di dalamnya itu ya ada IT security dan seterusnya itu so on. Maka sebenarnya ada 350 lebih jenis pekerjaan yang satu dekade ini hilang. 350 lebih. Risetnya, data statistiknya menyatakan demikian. 350 lebih jenis pekerjaan hilang dalam satu dekade ini. Dalam 10 tahun terakhir ini. 350. Banyak sekali. Sementara itu, artificial intelligence, big data, internet of things, so on, dan berbagai teknologi yang baru saat ini, itu menghasilkan pekerjaan yang lebih kurang sekitar 170.000. Berarti setengah lebih lebih sedikit ya. Dengan demikian kalau tidak hati-hati seperti yang tadi Pro Ono sampaikan, maka artificial intelligence, kemudian big data analysis, internet of things dan seterusnya itu akan banyak kalau tidak siap menciptakan pengangguran-pengangguran. Let's say, mari kita lihat misalnya beberapa tempat itu resepsionisnya sudah nggak ada begitu ya. Kemudian teller-teller sudah nggak ada. Riset juga menyatakan bahwa ATM itu sudah berkurang lebih dari 30%. Berarti bagaimana dengan petugas-petugas ATM yang selalu melakukan pemeriksaan, mengisi ATM dan seterusnya, itu semua disrupsi. Nah, itu dengan apa terjadi? Dengan adanya artificial intelligence. Sehingga sekarang itu misalnya bagaimana pada mulai tahun 2023 itu ya sudah bisa kita kita lihat perkembangan artificial intelligence itu let's say ya mungkin bisa dinyatakan challenging, menantang ya. Kalau tidak hati-hati, apakah kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan dalam hal ini sifat-sifat empati manusia, sifat-sifat critical thinking, sifat-sifat yang kreatif. Kreatif pun sudah digantikan oleh artificial intelligence. Tapi bagaimana problem solving? Tadi saya dengar Prof. Una juga menyebutkan itu. Kemudian Prof. Yanto menyatakan misalnya kalau cerita di Indonesia itu ya mungkin pada level 3 saja. Tapi kalau mau berkelas dunia harus level ke berapa? Berkelas dunia itu bisa diciptakan dengan artificial intelligence. Ini adalah definisi Anda bisa baca sendiri, tapi pada intinya ini adalah menggunakan cabang ilmu komputer, tapi harus diperhatikan apa? Model. Itu yang kata kuncinya, model gitu ya. Jadi kita harus ya tadi Prof. Una menyampaikan kalau di IT security ya harus ada sebuah perencanaan tentang keamanan itu dari awal.
Sama dengan ini, let's say kalau kita mau menerapkan misalnya katakanlah ada sebuah aplikasi artificial intelligence, tapi bagaimana dia bisa mendeteksi apakah sistem kita itu diserang atau tidak. Dia bisa mengetahui, oh iya, sistem kita sedang diserang. Tapi dia bisa memprediksi berapa lama serangan itu akan masuk ke database kita dan apa yang harus kita lakukan. Itu AI bisa mendeteksi itu. Sehingga ketika kita tahu misalnya katakanlah diserang saat ini, maka kita bisa memprediksi kira-kira berapa lama serangan itu akan betul-betul melumpuhkan sistem kita dan kita bisa melakukan mitigasi. Nah, itu harus dibuat sebuah sebuah model ya. Nah, yang cukup menarik adalah bahwa ini dia itu membutuhkan atau berprinsip dan cara kerja itu adalah human intelligence. Itu keren. Human intelligence itu. Kita pahami bahwa otak manusia itu terus bertumbuh. Berarti artificial intelligence makin hari makin cerdas. Makin menyerupai manusia kemampuan-kemampuannya. Sehingga Jack Ma menyatakan bahwa kalau kita mau menantang atau bersaing dengan komputer science dalam aspek misalnya kecepatan, you are drop. Anda pasti kalah. Kalau Anda mau bersaing dengan artificial intelligence atau computer science dan aplikasinya seterusnya itu dengan cara misalnya Anda itu mau dalam tanda petik cerdas tapi hanya IQ, Anda juga akan kalah. Apa yang bisa kita kita menangkan dalam prinsip ini? Satu di antaranya adalah misalnya wise. Berarti kalau orang pintar dia tahu apa yang dia harus lakukan. AI bisa, manusia bisa. Tapi manusia yang sudah pada tatanan yang kalau tadi beliau Prof. Ono menyampaikan itu misalnya siratal mustaqim atau menuju ke sana begitu kan. Orang bijak itu bisa mengetahui apa yang harus dihindarkan atau apa yang jangan dilakukan. Maka sifat-sifat manusia itu yang perlu dilihat. Let's say mari kita lihat ya, ini satu ya. Saya sering menyatakan kepada kepada beberapa perkuliahan termasuk di kelas lab saya mengenai artificial intelligence tapi masih kelas pengantar. Oke, teman-teman mahasiswa, kalau ada kegiatan-kegiatan yang rutin yang tidak membutuhkan kreativitas thinking, analisis thinking, kemudian emotional thinking, so on dan lain-lainnya, mari kita buat AI-nya. Mengapa demikian? Karena lagi-lagi dia itu sebenarnya berbasisnya itu ya internet programming. Berarti dia akan bisa baca kemana-mana gitu kan. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan misalnya yang rutin sifatnya, yang tadi saya sebutkan ya itu akan digantikan oleh aplikasi eh, artificial intelligence. Misalnya untuk mengetahui yang tadi bagaimana mengetahui bahwa kamera kita itu di hack atau tidak begitu kan akan ada sebuah aplikasi yang menyatakan sebuah pop up bahwa kamera Anda sedang disadap misalnya kita buatkan saja. Tapi tentu dalam seminar yang singkat ini ya itu tidak kita bisa praktekkan. Ini adalah hal-hal ya machine learning berarti mesin itu selalu belajar seperti manusia, neural network, kemudian natural language. Nah, ini robotik gitu ya. Hal-hal inilah sebenarnya yang sangat erat hubungannya dengan artificial intelligence. Saya bertitip pesan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita dan sumber daya kita agar adanya prinsip dan cara kerja machine learning. Berarti mesinnya itu selalu belajar. Berarti datanya makin besar. Kemudian dia menganalisisnya lebih bagus. Mengapa demikian? Komputer sekarang, komputer tidak hanya mengerti tentang menginput data, kemudian memproses data, tapi dia juga bisa memahami data. Itu yang sangat sangat apa ya, katakanlah challenging, sangat menantang. Jadi dia tidak hanya bisa memproses data, tapi dia tahu data. Misalnya artificial intelligence, misalnya yang OpenAI, kita bisa masukkan sebuah aplikasi tapi ya tentu berbayar begitu ya. Beda dengan prinsipnya per ono kita begitu kan. Kita bayar misalnya sekitar 400.000 per bulan ya ada gambar kemudian kita masukin. Kita akan promptnya kita terjemah berikan perintah tolong analisis data ini. Dia akan analisis gambar-gambar itu gitu kan. Itu artinya apa? Bagaimana prinsip-prinsip kerja ini dilakukan dengan baik. Let's say mari kita lihat aktivitas sekarang dengan artificial intelligence. Di beberapa negara di Indonesia ya oke kita sudah ada juga kegiatan-kegiatan artificial intelligence itu tapi belum kelihatan misalnya ada beberapa teman-teman kita, dosen-dosen kita, praktisi-praktisi kita gitu kan. Saya mungkin Prof Yanto juga, Prof Ono juga gitu kan sudah pakai smartwatch yang merekam semua aktivitas yang ada di tubuh manusia. Pertanyaannya adalah apakah data-data yang di-record, yang di-capture melalui smartwatch itu terkoneksi ke internet atau tidak?
Misalnya ada aktivitas jam smartwatch yang dipakai oleh Prof. Ono, Prof. Isyanto, atau kita semua di sini. Kemudian dia akan merekam berapa kilometer Anda berjalan, bagaimana detak jantung Anda, bagaimana suhu tubuh Anda, bagaimana misal tekanan darah Anda, so on, dan seterusnya. Itu semua direkam oleh jam itu. Big question is, apakah data-data itu di-store pada jaringan internet? Kalau ada, nah itu yang tadi Prof. Muhammad sampaikan, berarti masuk ke dalam database, maka dia akan dianalisis. Mari kita lihat gambar-gambar ini. Orang misalnya ambil kamera, ambil apa, ambil video, kemudian orang yang melakukan pembersihan kegiatan, ada orang juga yang main internet begitu ya. Kemudian ya itu semua koneksi internet. Kalau koneksi internet, maka berarti akan ada sebuah data yang di embed, yang dimasukkan di dalam sebuah sistem komputer, yang sistem komputer itu terdistribusi. Nanti akan dianalisis oleh machine learning, kemudian ya, mari kita lihat apa yang terjadi misalnya. Maka proses pembelajaran berarti pengalaman-pengalaman kalau sifatnya ilmu pengetahuan dan skill, terutama ilmu pengetahuan, dosen, guru, dan seterusnya itu akan digantikan oleh sebuah robot. Di sebuah negara, saya tidak sebut karena itu sebagai mungkin katakanlah Anda bisa temukan di Google, itu sudah ada kelas yang tidak pakai dosen, tidak pakai guru, robot yang kerjakan di situ, AI yang kerjakan di situ. Tapi lagi di riset apa yang terjadi dengan misalnya katakanlah perkembangan kognitif mahasiswa di kelas itu. Itu sedang dilakukan riset. Tapi kecerdasan-kecerdasan robot ini itu bisa lebih ya jauh, bisa 2 kali, 3 kali lipat dari seorang dosen, seorang guru. Pertanyaan berikutnya adalah Anda bisa chat begitu ya. Bagaimana misalnya dalam hal ini hal-hal yang lain yang tadi saya sampaikan, critical thinkingnya gitu ya, kemudian problem solvernya, kemudian eh, kreativitasnya dan seterusnya. Kemudian di samping yang lain kita sudah bisa mengetahui bahwa orang bisa diduplikasi dengan artificial intelligence. Berarti bagaimana behavior saya, bagaimana behaviornya Prof. Suryanto, bagaimana behaviornya Pak Hari dan seterusnya. Kemudian itu kita masukkan dalam sebuah database, kemudian kita buat algoritmanya, kemudian ya nanti akan ada robot yang menyerupai kita, tapi biasanya mirip kita. Suara yang mirip kita, begitu ya. Kemudian cara dia berbicara mirip kita, kemudian pola-polanya itu mirip kita dan seterusnya. Sehingga nanti akan tercipta robot-robot yang menyerupai manusia. Sebuah riset menyatakan tentang artificial intelligence bahwa di Jepang ya sedang dikembangkan ya bekerja sama dengan sebuah negara untuk menggantikan peran pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga di Jepang itu gajinya sekitar 7 sampai 8 juta begitu ya, bersih ya per bulan. Dan itu orang. Kemudian diidentifikasi apa yang menjadi tugas pembantu rumah tangga itu. Kemudian itu dibuat sebuah pola-polanya, kemudian jadikan sebuah robot. Maka lagi diuji coba untuk mengantisipasi ya nanti pembantu-pembantu rumah tangga itu, dan itu akan berpengaruh ke Indonesia begitu, akan digantikan oleh robot. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana misalnya hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan oleh aplikasi artificial intelligence yang ditanam di robot. Apakah nanti akan tetap memberikan katakanlah tingkat kepuasan pelayanan dalam hal positif dibanding dengan manusia atau robot begitu. Itu sudah banyak dilakukan. Nah, peserta semua, kita paham betul apa yang menjadi sebenarnya pendorong, hal-hal apa yang mempromot artificial intelligence itu sangat-sangat apa ya katakanlah overspeed ya, sangat cepat perkembangannya. Nah, ini ada 12 disrupsi ini gitu kan. Yang paling sebenarnya secara tidak langsung, terutama yang OpenAI saat ini, itu sebenarnya adalah Internet of Things, satu di antaranya ya. Mengapa Internet of Things? Karena segala sesuatu peripheral yang terkoneksi di internet, dia merekam data. Dan data itu terkoneksi di internet. Kalau terkoneksi di internet, ilmu Propono sudah sampaikan bahwa itu akan bisa diakses, akan bisa dimodified, akan bisa dianalisis. Dan nanti itu akan menjadi sebuah eh, yang disebut dengan kalau misalnya sumber daya keenam yang sangat strategis begitu ya, itu adalah data dan informasi. Bahkan kalau dulu ada yang menyebutkan misalnya money is power gitu ya, uang adalah segala-galanya. Di Indonesia mungkin masih begitu gitu ya, tapi suatu ketika itu akan menjadi ya knowledge is power.
gitu ya. Ilmu pengetahuan itu yang menjadi sebuah kekuatan. Itu yang mesti diperhatikan dengan baik. Sehingga ini kalau misalnya ada SDGs gitu, itu juga mendorong. Ini McKinsey dan company melakukan riset, misalnya Internet of Things, cloud teknologi. Tadi Prof. Ono sampaikan, data-data kita di Indonesia, institusi, kemudian perusahaan dan seterusnya itu banyak yang menggunakan cloud teknologi. Itu kalau kita berbicara pada tatanan materi yang disampaikan Lemhanas misalnya, apakah itu nanti akan menjadi senjata makan tuan bagi kita atau tidak begitu. Tapi datanya semua sudah ada di situ dan kemudian itu bisa dianalisis dengan artificial intelligence untuk bisa mengetahui misalnya kalau sekarang mudah-mudahan nggak perang yang sampai di Indonesia, nanti kalau dianalisis dengan artificial intelligence maka bisa diketahui misalnya di Surakarta, di Jogja, di Semarang, itu pada hari-hari apa saja, jam berapa saja, anak-anak muda itu paling banyak di kampus. Sehingga kampusnya itu bisa ditargeting misalnya untuk menjadi katakanlah sasaran apa begitu kan. Nah, itu bisa diketahui dengan koneksinya adanya data-data kita masukkan di cloud teknologi misalnya. Ada juga misalnya automation dan knowledge work ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan sebelumnya manusia itu digantikan oleh artificial intelligence tentu dengan robot di situ begitu kan. Nah, ini sangat sangat apa ya katakanlah challenging. Jangan takut tapi kita harus sikapi dengan baik sedemikian rupa. Kemudian advanced robotic ya. Saya beberapa bulan yang lalu berdiskusi dengan rekan saya yang ada di Inti College di Malaysia. Mereka sedang mengembangkan bagaimana kalau kita punya di Indonesia itu ada driver Gojek atau apa gitu ya, something like that begitu ya, sesuatu seperti itu yang mengantar barang ke rumah. Itu di beberapa tempat udah diganti oleh drone. Drone itu Internet of Things. Di dalamnya itu berarti akan ada artificial intelligence yang bisa mengetahui rumahnya Prof. Mono itu di mana begitu. Dan berapa lama kalau dia terbang. Kemudian jam berapa Prof. On itu ada? Atau ada siapa di rumah? Itu dia bisa tahu semua sehingga dia bisa tahu kapan sebaiknya mengirimkan barang tersebut dengan harapan ketika barang itu tiba ke rumah customer, orangnya ada. Tidak seperti sekarang begitu ya. Ketika diantar orangnya nggak ada, titip satpam begitu kan. Itu bisa dilakukan sedemikian rupa. Peserta semua. Nah, apa yang menjadi alasan mengapa AI itu sangat esensial? Nah, ini ada beberapa hal misalnya. Yang satu di antaranya yang betul-betul kita harus mesti perhatikan adalah competitive advantage. Jadi keuntungan persaingan itu sangat-sangat apa ya? Sekarang itu sangat-sangat berdarah-darah. Dan satu di antaranya untuk memenangkan persaingan itu adalah menggunakan artificial intelligence. Jadi kalau kita dekati dengan misalnya pemasaran, begitu kita sudah akrab dengan pemasaran artificial intelligence. Kalau Anda misalnya seperti Prof. Ono sampaikan tadi, klik suatu website tertentu, Anda kliknya itu misalnya produk apa, maka akan masuk ke database. Sebuah algoritma artificial intelligence akan mengetahui bahwa Anda itu hobinya tentang jam misalnya. Dan biasanya Anda klik itu tanggal berapa, ya maka dia akan post sebuah katakanlah dalam hal ini promosi bahwa jamnya sedang diskon begitu kan. Dan itu postnya bukan kalau sekarang ya via email. Suatu ketika dia itu akan post ke WA Anda. Suatu ketika kalau nggak hati-hati seperti yang sampaikan akan post ke IG-nya Anda, akan post ke TikTok-nya Anda dan seterusnya. Itu apa ya sangat sangat menguntungkan untuk persaingan. Kemudian ya ada impact ya. Data research menyatakan bahwa misalnya walaupun belum artificial intelligence, tapi itu sudah bisa bisa betul-betul bisa mendorong AI. Misalnya ketika COVID, ya, maka pendapatan retail Indonesia itu bukannya turun, tapi naik sebesar 32% lebih ketika COVID. Padahal orang-orangnya ya pasar-pasar ditutup. Tapi mengapa demikian? Karena ternyata pemasaran-pemasaran yang dekati dengan artificial intelligence itu banyak masuk ke anak-anak muda, Gen Z, milenial, sehingga tetap ada pembelanjaan di situ. Sehingga ekonomi retail pada saat COVID itu 32% naik. Growth. Walaupun di bagian yang lain ada yang misalnya retail-retail tradisional itu ditutup begitu kan. Kemudian speed penerapannya itu cepat, bisa dimodifikasi dengan cepat begitu kan. Cuma disesuaikan beberapa use case-nya saja.
Kemudian ya mirip seperti gaya Prof. Ono kita itu. Ya udah kalau mau buku kata beliau, nih saya kasih gratis kayak gitu kan. Kalau mau source code atau apa, nih saya kasih gratis. Sama. Artificial intelligence juga demikian. Jadi tinggal disesuaikan dengan baik. Tapi apa yang akan menjadi tantangannya nanti sekali lagi sebenarnya adalah bagaimana dengan sumber daya manusia kita. Apakah siap atau tidak? Ini bisa dibaca aja nanti. Oke, let's say saya mau bicara tentang tatanan society 5.0 dan AI. Apa yang menjadi tatanan society 5.0 itu pada intinya sekarang sudah bisa banyak kita rasakan. Apa itu? Dia itu suka di dalam tanda petik suasana nyaman, keadaannya nyaman. Kalau mahasiswa sedang belajar ya bisa sambil koneksi internet, bisa sambil chatting, ada musik, ada minum, semuanya ada di situ. Ya tentu itu tidak bisa dilakukan dengan baik ketika aplikasi-aplikasi itu tidak berbasis artificial intelligence. Misalnya, ketika kita mau pesan di makanan di suatu restoran begitu. Kalau secara manual dia akan tanya mau pesan apa, Pak? Mau pesan apa, Bu? Kalau kita bertiga ya tanya satu-satu kan minumnya apa, beda-beda juga. Tapi ketika ada artificial intelligence, dia sudah tahu dengan misalnya ada sebuah kamera yang merekam muka kita, dia sudah bisa baca apa yang menjadi kesukaannya Pak Hendy, minumannya apa. Kalau dia masuk ke sini biasanya dia pesan apa, begitu kan. Sama teman-teman juga semua, teman-temannya Pak Hendy kalau misalnya saya gabung di situ, dia juga akan set di situ dengan kamera, kemudian dia akan jadikan pola. Ini sebenarnya kamera dengan wajah ini siapa namanya? Apa yang menjadi pemesanan-pemesanan dia selama ini dan seterusnya. Sehingga tatanan yang comfort ini, comfort zone gitu ya, comfort zone-nya dalam artian yang tadi, yaitu kapan perlu ya eh, rebahan di ruang tamunya aja, tapi aktivitasnya produktif. Nah, itu harus diperhatikan dengan artificial intelligence. Sehingga kualitas hidup manusia atau sosial 5.0 itu tetap tinggi sebenarnya ya secara katakanlah dalam ini performance. Kalau kita berbicara tentang kesehatan itu lain lagi begitu ya. Apakah dia ini karena terlalu terlalu tidak banyak gerak dia akan menjadi sakit atau apa itu akan berbeda. Tapi let's say nanti akan ada sebuah aplikasi yang juga bisa mendeteksi apakah orang-orang yang di dalam comfort zone ini misalnya punya kecenderungan katakanlah berat badannya itu akan menjadi kegemukan. Akan ada sebuah reminder dengan baik. Mengapa demikian ya? Karena ada yang disebut dengan cyberspace and physical space ini itu sudah menyatu. Berarti hyper connection. Jadi ya kita berhubungan satu sama lain, sistem satu dengan sistem yang lain. Tapi sistemnya baik sekali, begitu kan? Seperti yang kita seminar hari ini ada 800-an begitu gitu ya. Dengan berbagai latar belakang yang ada dan berbagai tempat yang ada. Kalau misalnya kameranya itu nyala semua, kemudian kita punya AI, dia bisa bisa ketahui betul apa yang menjadi katakanlah behavior, kemudian needed kebutuhannya begitu kan, kemudian mungkin fairness, ketakutannya segalanya dia bisa tahu. Nah, sehingga tatanannya pada 5.0, society 5.0 itu ya orang-orang ini adalah tetap mengharapkan kualitas hidupnya itu tinggi. Tapi dia itu inginnya tempat-tempat yang nyaman. Berarti kebiasaannya itu nyaman, begitu kan? Berarti kalau misalnya berpergian ya mungkin dia nggak perlu nyetir begitu ya. Tapi kendaraannya pun juga tidak ada sopir. Dilakukan. Kemudian nanti dia mau kemana itu kendaraan juga udah pada tahu begitu dengan melakukan klik sesuatu dan seterusnya. Sehingga penyediaan barang-barang dan pelayanan itu ya itu sudah diidentifikasi, sudah bisa diketahui dan sudah bisa direkomendasikan oleh AI. Sehingga misalnya kalau kalau secara contoh misalnya kalau sekarang kita pesan Grab gitu, si Grabnya mau mau tanya lewat tol atau enggak gitu. Nah, kalau kalau dengan AI ya dia nggak perlu tanya lagi. Dia udah tahu sebenarnya behaviornya pelanggan saya ini kalau pesan ini gitu ya. Tapi ya tentu autonomous gitu ya. Mobilnya itu sudah tidak ada sopir dia udah tahu lewat tol atau enggak begitu kan. Kemudian hal-hal yang lain juga juga demikian. Kemudian dengan demikian maka hal-hal yang di society 5.0, tatanan sosial 5.0 itu ya tetap hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan vital seperti misalnya sumber daya air, kemudian sumber daya energi begitu ya. Sumber daya yang lain itu tetap harus menjadi perhatian. Supaya apa? Supaya ekonominya itu nanti bisa seimbang
Berarti ekonominya juga juga bertumbuh. Ini tantangan yang paling besar mengenai Society 5.0 dan AI. Ini saya kira baca saja. Kemudian ini yang penting ya, sekarang kekuatan AI itu bisa berkembang secara mandiri. Ya, itu mirip dengan misalnya bayi yang tidak terlalu perlu diperhatikan perkembangannya oleh ibunya begitu ya. Hanya beberapa beberapa hal saja yang perlu diperhatikan, mungkin asupan gizi gitu ya. Sekarang kan kalau secara ekstrim ya bayi-bayi banyak berkembang dengan gizi yang baik begitu ya. Kita tidak berbicara pada tatanan karena saya sudah disclaimer bahwa AI itu salah satu tantangannya nanti bagaimana sifat-sifat humanitas itu yang perlu dilakukan. Ini bisa dibaca saja deep learning tadi saya sampaikan. Let's say, mari ya kita bahas apa hubungannya dengan sebenarnya perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Negara-negara mana yang sudah melakukan aplikasi AI itu dan apa yang terjadi dengan ekonomi. Oke, mari kita lihat di sini gitu ya. Bagaimana misalnya investasi, aktivitas investasi di AI pada tahun 2013 sampai 2022. Masih perhatikan. Sudah mencapai 119 ratus US dolar gitu ya untuk per manusia. Pikirkan itu. Berarti orang itu udah sadar itu. Misalnya berarti kalau mau beli sesuatu ya dia mesti perhatikan dengan baik begitu kan. Dan itu sebagian besar sudah mulai misalnya masuk kepada merger atau akuisisi. Jadi ada perusahaan-perusahaan begitu ya, dia akan bekerja sama. Mari kita lihat misalnya kalau di Indonesia apa yang dilakukan oleh misalnya Bluebird itu bekerja sama dengan Gojek begitu kan untuk sebuah aplikasi. Tapi nanti mereka akan mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk AI misalkan AI yang dikembangkan sedemikian rupa. Misalnya apa yang dilakukan oleh Jack Ma dengan perusahaan yang dimilikinya begitu kan itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Nvidia dan seterusnya itu dilakukan sedemikian rupa tapi khusus investasi di bidang AI. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, itu tadi mungkin Prof. Yono yang Prof. Yono bisa sampaikan. Kemudian mari kita lihat misalnya, nah AI itu apa yang harus kita perhatikan supaya kita bangsa Indonesia khususnya generasi muda tidak hanya menjadi pemakai tapi juga pengembang. Karena apa? Tentu aplikasi artificial intelligence untuk pengembangan misalnya smart farmer yang ada di Surakarta, Jogja, Solo dan sekitarnya itu bisa jadi aplikasinya itu sedikit berbeda dengan aplikasi artificial intelligence untuk smart farmer yang ada di USA. Karena cuacanya berbeda, kelembapannya berbeda, mungkin bentuk katakanlah tekstur tanahnya berbeda dan seterusnya. Berarti fiturnya yang berbeda, tapi prinsip dan cara kerjanya sama. Misalnya kalau tanaman yang ada di USA itu tetap perlu disiram, tapi dengan kadar yang berbeda, penyiraman itu dilakukan oleh robot dengan AI. Di Solo juga demikian, di Surakarta juga demikian. Tetap ada penyiraman terhadap tanaman itu, tapi dengan kadar yang berbeda, tapi tetap robot dengan AI yang melakukan penyiraman. Nah, itu tentu dimodifikasi saja begitu. Nah, untuk memodifikasi itu, bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan itu ya saat ini adalah untuk program lanjut itu Python. Ya, tentu kalau kita menggunakan untuk data analisis ya yang tadi di spill oleh Prof. Ono ya kita bisa menggunakan yang berbasis dalam hal ini misalnya library. Ada hal-hal misalnya ada R dan bisa gunakan itu Python. Jadi sangat penting itu ya untuk bisa diketahui gitu kan, dipelajari dengan tekun. Ya computer science saya kira itu umum kemudian SQL server masih bisa gitu ya, masih bisa dilakukan. Tapi saya ingin spill Python programming. Ya, itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Supaya bisa kita melakukan penetrasi terhadap pengembangan artificial intelligence. Mari kita lihat bagaimana dengan pekerjaan yang tadi juga ditanyakan bagaimana sekarang di IT security ya itu kita kekurangan begitu ya. Tadi sudah disebut oleh Prof. Ono sama sebenarnya kalau AI itu sekarang itu ya juga masih sangat dibutuhkan. Saya ingin sampaikan bahwa saya pernah ditanya oleh kepala dinas dekat itu dengan Prof Ono gitu ya. Prof Ono di Tangerang Selatan, saya di Kota Tangerang. Itu di kepala dinasnya bagian Kominfo kalau dulu ya, kalau sekarang Komdigi gitu ya, menanyakan kita banyak data nih yang udah masuk dulu saya sampaikan di Tangerang Live.
Bisa nggak kita buat beberapa aplikasi tapi ada unsur AI-nya, gitu kan? Kemudian ditanya misalnya bagaimana dengan persiapan sumber daya di situ begitu di pemerintahan, dan itu masih di apa dinyatakan sangat kurang. Mengapa kurang? Karena yang menguasai Python ini nggak banyak gitu, bahkan tidak ada. Bagaimana dengan mahasiswa? Nah, itu juga masih critical, sehingga ini adalah job yang paling banyak dibutuhkan di bidang artificial intelligence. Satu di antaranya adalah tentang information. Lux, perhatikan bahwa information itu bagaimana kita collect data, bagaimana kita melakukan pre-processing data, bagaimana kita melakukan analisis data, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan interpretasi terhadap, dari interpretasi itu berarti menerjemahkan, mining, mengartikan apa dari makna data itu. Berarti kita bisa visualisasikan, bahkan bisa kita terjemahkan menjadi action yang ada di AI. Itu sangat-sangat dibutuhkan. Baru diikuti yang lain begitu kan, ada mengenai technical services dan seterusnya itu. Kemudian bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Mari kita lihat gitu kan. Berarti ini akan ada yang menguntungkan, berarti keuntungannya itu meningkat kalau menerapkan AI. Tapi ada juga cost-nya itu turun kalau menggunakan AI begitu kan. Mari kita lihat di sini gitu. Misalnya services operation, ya. Itu dia bisa dinyatakan kalau misalnya ini kita lihat misalnya dia berarti kurang dari 10%, itu sudah 29% perusahaan yang menggunakan AI, itu biaya operasionalnya turun. Itu bisa menjadi tantangan atau bisa menjadi sebuah katakanlah dalam hal ini adalah benefit. Berarti satpam nggak perlu, resepsionis nggak perlu, kemudian cleaning service nggak perlu, begitu ya. Yang ngantar-ngantar barang, kalau itu adalah sebuah barang untuk dokumentasi atau paket-paket begitu yang nggak perlu, begitu kan. Itu digantikan oleh robotik yang ada AI. Atau yang digantikan oleh sebuah aplikasi yang ada AI, begitu kan. Itu sampai 29%. Bagaimana dengan keuntungan misalnya ya? Ada juga yang di bagian service operation ini ya sampai 30%. Anda bisa baca di sini. Dan paling banyak ini sebenarnya let's say marketing and sales. Jadi sekarang bagian-bagian marketing itu sudah banyak sekali menggunakan aplikasi artificial intelligence untuk melakukan misalnya penetrasi pasar. Misalnya Pak Henry itu sebenarnya hobinya apa sih? Ya udah, berarti penawaran perihal itu. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah bagaimana profesional di bidang robotik. Tapi sekali lagi ini robotiknya adalah ada unsur AI-nya. Mari kita lihat adalah transportasi dan logistik. Ya, berarti secara tidak langsung kalau let's say 5-10 tahun yang lalu gitu ya, kalau menjadi driver Gojek atau Grab di Indonesia ya penghasilannya masih sangat besar, bahkan lebih dari 2 digit begitu kan, atau ya di 2 digit begitu. Sekarang makin makin kecil. Suatu ketika ya itu akan diganti oleh drone. Tapi drone itu sekali lagi ada ditanam artificial intelligence di dalamnya itu, sehingga dia bisa tahu yang mana yang lebih duluan dikirim dan di daerah mana itu diprogramming dan akan menggantikan driver-driver itu di dalam mengurus atau mengirimkan barang-barang ke tempatnya. Bagaimana dengan pertanian? Ini challenging di Indonesia, gitu ya. Smart farmer itu bisa dikembangkan dengan AI, masih banyak begitu ya. Ada sebuah riset yang ada di perguruan tinggi yang dekat Surakarta itu mengembangkan smart farmer dengan robot untuk melakukan penyiraman terhadap salah satu jenis tanaman kalau nggak salah melon, itu cukup cukup berhasil. Bagaimana medical, saya kira itu cukup dibaca. Oke, ini saya ini saja Untuk negara-negara. pemaparan materi tinggal 3 menit lagi. Oke, negara-negara yang sudah sangat menerapkan ini ada USA, ada Kingdom. Indonesia belum ada ya. Itu kita cukup cukup ini ya cukup apa katakanlah sedih. Bagaimana dengan machine learning yang ada ini, ada bahasa. Kita tahu OpenAI yang sudah sangat menerapkan itu. Kemudian ini adalah negara-negara yang juga sudah menggunakan AI, apa yang mereka dapatkan keuntungannya. Indonesia belum kelihatan ya, belum juga gitu ya. Cina udah sangat besar begitu ya. Ada di sini Asia, tapi ya masih kecil Asia, apalagi Indonesia begitu ya. Kemudian ini bentuk-bentuknya, saya kira ini sudah bisa dibaca sendiri. Ada di Pearson misalnya begitu kan. Kalau sekarang lagi kampanye bisa dibuat sebuah
sebuah video yang menyerupai tokoh tertentu, tapi dia bisa kampanye di setiap daerah begitu ya. Saya mau sampaikan yang terakhir ini adalah Hypercycle for Generative AI. Jadi nanti AI itu akan menjadi mirip dengan yang tadi Prof. Ono spill, mirip dengan sebuah agent yang ada di sebuah Trojan. Jadi ketika AI itu digunakan, maka dia beranak pinak. Tapi punya kemampuan yang mirip. Nah, itu jadi ini gitu ya. Jadi sebuah challenging banget. Berarti nanti akan ada sebuah aplikasi AI tapi dia bisa dipakai untuk ya jangan sampai terjun atau digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau AI-nya itu adalah AI-nya hitam begitu ya. Mesti AI-nya itu adalah AI yang siratal mustaqim begitu yang tadi Prof. Unu sampaikan begitu ya. Ini juga contoh-contohnya begitu ya. Suatu ketika ya apa yang akan terjadi ya database sekarang itu sudah sampai 31.502 petabyte yang untuk dipakai oleh OpenAI. Sudah sangat besar. Sudah sangat besar dan itu ya kita bisa tanya kemana-mana saja. Ini adalah cara kerja AI-nya begitu ya. Jadi ini data ini masuk semua ke sini, kemudian ada sebuah algoritma. Ya algoritma tinggal kita pilih, kemudian kita perintahkan maunya apa, kemudian dia akan keluarkan datanya. Keluarkan kemampuan-kemampuannya itu. Dan ini bisa menghilangkan semua manusia. Terakhir slide-nya adalah ini yang menjadi tantangan. Saat ini sudah banyak sekali robot dengan berbagai kebutuhan dikembangkan untuk menyerupai kemampuan manusia. Sehingga sudah banyak robot-robot itu menggantikan manusia untuk menjadi satpam, menjadi petugas menjaga toko dan seterusnya. Ke depan ini kegiatan-kegiatan kita di mana manusia-manusia ini sudah terkoneksi dengan apps yang mengerjakan prinsip dan cara kerja AI. Pada gilirannya nanti ya kendaraan-kendaraan itu terkoneksi dengan AI, manusia terkoneksi dengan AI, dan mungkin manusia dinyatakan makin sedikit ya. Makin sedikit itu bisa jadi populasinya, tapi di sini sampaikan makin sedikit di jalanan atau di tempat-tempat lain, tapi mereka itu ada di zona comfort zone. Ada di rumah, ada di kantor, dan segala macam. Tapi aktivitas tetap berjalan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak, saya kembali ke moderator. Selamat siang. Baik, terima kasih Prof. Hendri atas pemaparan materinya. Oke. Kita langsung lanjut di sesi tanya jawab dengan peserta seminar pada siang hari ini. Silakan bagi rekan-rekan yang ada di Zoom yang akan bertanya langsung dengan Prof. Hendri bisa raise hand. Nanti kita arahkan untuk berbicara secara langsung. Silakan. Oke, mungkin sambil menunggu Prof. Hendri, ini Ya, saya oke. bacakan satu pertanyaan dari teman-teman yang ada di live YouTube. Pertanyaannya, apakah dengan adanya AI akan kontradiktif dengan konsep memanusiakan manusia yang selama ini menjadi dasar bangsa kita? Ini kayaknya yang tanya filsuf sekali ini, Prof. Silakan, Prof. Ya, saya bukan soal filsuf, tapi begini. Jadi AI seperti yang saya sampaikan tadi itu semakin waktu atau semakin hari dia akan mendekati kemampuan manusia, tapi tetap punya batasan-batasan tertentu. Jack Ma di dalam sebuah general space di international forum mengenai AI ini dia menyatakan bahwa satu di antaranya yang sampai saat ini belum terbayangkan oleh pengembang AI itu adalah AI punya kemampuan manusia dalam hal apa? Yaitu yang disebut dengan wisdom, bijaksana. Jadi kalau misalnya apakah AI itu nanti akan bertentangan atau kontraproduktif dengan sistem pendidikan ataupun yang menyatakan bahwa memanusiakan manusia. Sampai saat ini belum ada kekhawatiran perihal itu karena misalnya satu di antaranya state dari berbagai forum yang saya ikuti mengenai AI, satu yang masih sangat challenging adalah AI itu justru misalnya masih punya tantangan untuk bersikap seperti manusia. Kalau manusia itu bisa menyatakan bahwa oh sikap saya ke orang ini